Oke, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua baik ya? Ya, kalau baik, nah kita lanjut kelas hari ini, kita bahas kemagnetan ya, kelas fisika dasar 2. Lalu di sini ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, begitu kita bicara konsep magnet begitu ya, paling dasar adik-adik dituntut untuk ini menjelaskan apa sih konsep dasar kemagnetan dan fenomena terkait. Fenomena fisis gitu, atau fenomena alam gitu ya. Lalu yang kedua itu analisis pengaruh medan magnet terhadap partikel bermuatan. Nah, ini kaitan antara magnet dan partikel bermuatan yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu ya. Ada partikel yang diam dan ada partikel yang bergerak ya. Yaitu apa sih partikel yang bergerak? Elektron ya, atau muatan ya, partikel bermuatan itu elektron kemarin kita pakai ya. Oke, lalu nanti ada ya, mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan masalah fisis ya, yang melibatkan medan magnet, ya, gaya dan medan magnet. Karena kita tahu begitu bicara magnet atau partikel yang bermuatan pasti ada gaya di situ. Begitu ada interaksi dua partikel bermuatan ada gaya, sehingga perlu untuk menyelesaikan masalah fisik berkaitan dengan gaya dan medan magnet. Nah, setelah itu baru ini prinsip kerja teknologi ya. Teknologi yang basisnya adalah kemagnetan. Sangat banyak ya, sangat banyak sekali. Nanti kita akan lihat apa saja sih yang magnet ini, kenapa harus dipelajari. Rupanya teknologi yang base-nya kemagnetan itu sangat banyak. Hari-hari ya. Ya, terakhir interpretasi fenomena alam dengan pakai konsep dasar daripada kemagnetan. Yaitu tujuan pembelajaran yang kita mau capai dalam kelas di kemagnetan ya. Oke, ini garis besar materinya. Nanti kita akan bahas hal-hal terkait gaya antar kutub magnet permanen. Berarti ada magnet permanen, berarti ada magnet apa kira-kira? Kalau ada yang permanen, ada yang non permanen ya. Setelah itu kita akan bahas kemagnetan bumi. Lalu nanti ada namanya domain magnet. Apa sih domain magnet? Domain. Ya, Nono bicara, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau yang saya tahu tentang domain magnet itu adalah magnet yang panjang yang dibagi dua, Pak. Jadi dia itu memiliki dua kutub menjadi selatan dan utara. Jadi intinya itu magnet yang dibagi, Pak. Kalau setelah magnet yang dibagi lagi itu apa? Apakah tetap domain magnet atau? Ya, coba ini siapa? James. Silakan James. Oh, baik Pak, terima kasih izin menjawab. Ya. Menurut saya tetap domain magnet selama dia masih memiliki kutub selatan dan utara. Itu tetap domain magnet. Oke, nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Nah, nanti setelah bicara domain magnet, kita akan bahas terkait garis gaya magnetik GGM ya. Kemarin kita bahas di materi kelistrikan dulu apa? GGL ya, garis gaya listrik. Setelah itu baru bicara medan magnet dan gaya Lorentz. Nah, di sini ada beberapa hal fenomena atau teknologi yang basisnya adalah kemagnetan ya. Ada siklotron, efek Hall, Brem, Strahlung, sama aurora. Oke, ini fenomena kemagnetan ya. Kalau kita bicara nomor 1 ini apa ini? Kompas. Lalu di sebelah ini nomor kanan pojok itu apa? Ya, magnet yang menarik suatu benda gitu. Ini sound system, speaker lah. Itu base-nya magnet juga. Jadi ya, ada jarum, kompas, tolakan batang magnet, dan ya suara loudspeaker itu semua, atau juga motor listrik segala macam, itu base-nya adalah fenomena kemagnetan begitu. Nah, ini contohnya kalau kita lihat, tadi saya sempat cari terkait magnetic levitation ya. Salah satu teknologi yang cukup ini adalah magnetic kereta apa tuh?
maglev dari China itu yang super cepat tuh. Ya itu basisnya adalah ini ya. Ya itu basisnya ada teknologi di belakangnya itu ada namanya magnetic levitation. Ya itu ya. Si ini kan base-nya magnet nih. Maka itu kereta itu seperti melayang. Ada ya. Nah, ini kutub. Oke, itu prinsip apa? Salah satu aplikasi sebenarnya ya. Jadi kalau diperhatikan tuh kereta cepat yang magnetic levitation itu. Dia tentu di awal tuh dia punya apa rel tuh kereta tuh dia kena dengan besi begitu. Tapi begitu dia bergerak dengan kecepatan tertentu itu dia akan terangkat. Jadi apa? Ada medan magnet yang dibentuk antara rel dengan si badan kereta. Terus buat apa? Kira-kira? Kenapa harus pakai magnetic levitation? Ya? Yes, oke, jawab aja. Kenapa tadi? Mike. Untuk? Baik, izin menjawab Pak, untuk mempercepat pergerakan dari kereta. Ya, mempercepat pergerakan, apa basis argumennya? Kenapa bisa cepat misalnya? Dengan adanya levitation tadi. Levitation itu melayang ya. Karena adanya magnet, karena adanya magnet Pak. Oke, ada magnet lalu ada melayang ya, sehingga tidak ada gesekan. Iya, tidak adanya gesekan. Kalau ada gesekan ya pasti memperlambat kecepatan. Ya. Oke, kita diskusi terkait magnet permanen ya. Tadi saya sudah tanya, ada magnet permanen, ada magnet non permanen. Kalau kita bicara magnet permanen, berarti magnet yang sifat kemagnetannya itu tetap ada, permanen ya. Jadi dia tidak hilang gitu ya. Ada case dia akan hilang nanti, tapi dia dalam standar tertentu itu dikatakan sifat magnet tetap ada. Nah, bahan yang ini yang kita sebut sebagai ferromagnetik. Jadi ferromagnetik itu ya magnet yang hari kita pakai itu adalah bahan ferromagnetik, dia tetap ada. Paling tidak dia tetap ada dalam waktu yang lama. Itu kita sebut sebagai bahan ferromagnet. Lalu ada ini ya, magnet tidak permanen ya. Ya, ada apa dia hanya muncul, sifat magnetnya hanya muncul kalau dipengaruhi dari luar. Misalnya aliran listrik ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai paramagnetik. Nanti kita akan lihat sebenarnya apa sih ferromagnetik dan paramagnetik itu kalau di gini, ada apa dengan bahannya di situ? Kenapa ada bahan? Dia itu magnet ada terus begitu. Tapi ada bahan yang diganggu dulu baru muncul magnetnya. Sementara yang permanen ya kalau diperhatikan ya. Bukan perhatikan, ingat atau pernah baca tuh ada magnet tuh apa? Cara untuk menghilangkan sifat magnet daripada material itu dia makan. Ya? Dipanaskan atau dihancurkan sampai berkeping-keping. Ya akan hilang. Kalau misalnya magnet ini tidak dihancurkan berkeping-keping, selain dipanaskan diapakan juga. Dia tetap ada kayak gini. Misalnya ini magnet. Dia dibanting ya. Banting dan dipukul. Persoalannya kenapa bantingan atau pukulan atau tadi itu pemanasan itu bisa membuat sifat magnet itu hilang. Apa sih basis argumennya? Kita akan lihat ya. Oke. Ya ini sudah tahu ya bahwa tiap magnet itu ada dua kutub ya. Kutub yang berlawanan. Ada kutub utara dan kutub selatan. Kenapa dikasih nama kutub utara? Kenapa kutub selatan? Iya. Ini sebelah sini tadi very aktif, di sini slow ya. Kenapa? Kenapa harus dibilang kutub utara, kutub selatan? Karena magnetnya selalu mengarah kemana? Ya dia selalu mengarah ke kutub utara atau kutub selatan gitu kan ya.
Nah, jadi kalau kutub utaranya itu ya dia ke utara geografi bumi ya. Kita tahu bumi itu punya kutub utara dan selatan begitu. Nah, arah inilah yang ditunjuk oleh magnet, makanya dikatakan utara selatan ya, untuk memudahkan saja. Kalau kita bilang timur barat kan sebentar dia tunjuk ke mana, terus sebut namanya tuh kemana ya. Oke, ini kalau dua magnet didekatkan ya, akan ada gaya gitu. Sifat gaya antar magnet ini ya, kalau kutub sejenis tolak menolak, ini mirip ya dengan muatan listrik ini. Kalau begitu berarti apakah ada kaitan antara magnet dan muatan listrik? Kenapa? Kaitannya apa? Ya, apa kaitan antara? Oke, kaitan antara medan magnet dan muatan listrik itu karena di dalam muatan listrik itu ada arus. Nah, arus yang berubah-ubah itu akan menimbulkan medan magnet. Bagaimana dengan magnet batangan tuh yang tidak ada listrik? Si magnet batangan tuh, magnet tuh kan dia tidak dikasih arus. Bagaimana penjelasannya? Ada magnet dikasih patah gitu, terus dia akan karena domainnya tadi kan dia itu tolak menolak itu kan tidak ada arus listrik gitu. Oke, paling tidak ada dulu ya, ada kaitan antara ya partikel bermuatan dulu. Arus itu kan sebenarnya muatan yang bergerak. Meskipun di dalamnya itu dia diam, tapi ada muatan kan. Berarti di dalam magnet yang state begitu berarti ada muatan yang diam tadi. Begitu dikasih energi tambahan gitu, baru ada begitu dia partikelnya bergerak dikatakan arus ya. Oke, kutub yang tak sejenis ya tarik menarik. Ini polanya sama dengan muatan listrik ya. Lalu besarnya ya berbanding terbalik ya. Kalau adik-adik perhatikan kalau magnet makin didekatkan makin kuat ya. Hanya bedanya adalah antara arus listrik ya. Begini, kalau arus listrik makin dijauhkan itu dia kan sebanding dengan jarak antara dua kutub ya. Kalau magnet, kalau di listrik itu partikel bermuatan. Nah, hanya gini, kalau magnet tadi misalnya ini ada kutub utara, selatan, south ya, north ya. Begitu dia dipecah begitu, nanti kan dia itu menghasilkan gini baru. Dia akan ada yang baru lagi kan. Hanya begitu dijauhkan, kalau pada jarak yang cukup dekat tuh mereka ya ini misalnya interaksi antara dua gini. Hanya kalau terlalu jauh misalnya dibuat di sini antara ini dengan ini misalnya gitu. Nanti si ini akan berinteraksi dengan ini sendiri. Dengan sini itu agak renggang. Jadi dia interaksi dengan apa? Ya, let's say dirinya sendiri si magnet. Itu ya. Sehingga pure tidak persis sama dengan listrik. Kalau medan muatan listrik kan si muatan negatif ya dia hanya pure punya muatan negatif kan. Tidak mungkin positif negatif. Tapi si magnet batangan tadi itu gitu dipotong tuh dia punya negatif positif. Begitu dijauhkan, jadi akan bikin garis gaya magnet sendiri di dalam magnet itu sendiri. Dipotong ya. Sehingga pernyataan ini tuh berlaku untuk magnet yang jaraknya dekat. Jaraknya dekat, dua magnet jaraknya dekat sehingga bisa ada garis gaya magnet antara dua magnet. Begitu dia jauh maka garis gaya magnetnya itu hanya di magnet itu sendiri gitu ya. Ya kayak gini ya. Oh, ini yang yang kita lihat kalau ini ada selatan ya, ini utara, selatan. Ya, kalau lihat ini ada tolak menolak ya antara dua kutub magnet yang sama. Lalu kalau beda tarik menarik. Sesimpel itu ya, seperti muatan listrik. Oke, sama kalau kita ambil magnet yang digantungkan bebas gitu ya arahnya pasti ke utara selatan. Itu kenapa tadi kita bilang kutub magnetnya ada utara selatan ya. Itu untuk memudahkan saja. Karena tidak ada magnet yang bilang, saya ini kutub utara. Tidak ada. Jadi base-nya hanya karena dia itu menunjuk ke arah
utara dan selatan daripada kutub geografi bumi. Nah, sehingga pertanyaan gini, kenapa bisa dia tertarik ke arah selatan dan utara? Ya karena si bumi juga adalah apa? Magnet permanen. Sehingga kalau kita bicara ini di bumi ini kita memiliki yang namanya medan magnet. Medan magnet ya. Bagaimana? Nah, kalau di kutub selatan magnet bumi itu, jadi ada magnet, ada kutub magnetik, ada kutub geografi ya. Ada kutub geografi. Bumi itu ada kutub magnetik, ada kutub geografi, sehingga karena berlawanan arah tadi itu, berarti ini ya, kutub selatannya itu di sekitar kutub utara geografi. Kalau kutub utaranya ada di sekitar selatan geografi. Itu prinsip daripada kemagnetannya bumi ya. Dulu tuh ada film judulnya The Core ya. Itu ada kasus di mana itu film tahun 2012. Ada kasus di mana medan magnetnya bumi itu bermasalah. Ada yang pernah nonton? Tidak tahu. Ada si medan magnetnya bumi bermasalah sehingga ya semua sistem alam itu berantakan. Burung yang terbang dong tiba-tiba mati, ikan dong mati. Lalu apa yang dibuat? Wah, harus masuk ke inti bumi untuk apa? Kasih stabil. Itu filmnya The Core gitu ya. Ya itu basisnya kenapa ya? Karena apa namanya kemagnetan itu sangat-sangat penting di bumi gitu ya. Ya kurang lebih gini ya, bisa ini cukup jelas ya gambarnya. Ya ini kan gambar di buku yang ada, bisa saya pure ambil dari buku ya. Ini adalah ya kutub utara bumi ya. Ini ada kutub utaranya, ini kutub selatan. Ini kutub ini ya, geografi ya. Ya, kutub. Nah, di si kutub magnetnya itu dia agak ya kalau orang Kupang bilang sedikit ya. Pak, miring ya. Dia tidak pure bentuk garis lurus gitu. Tapi dia agak sedikit miring ya. Kalau ini kutub utara buminya, maka kutub selatan magnetnya itu agak ada sedikit sudut yang dibentuk ya. Nah, cukup tidak terlihat ya. Ya ini bumi kan ya. Apa kutub utaranya dia garis lurus ke sini, berarti ini kutub selatan. Si magnetnya, logikanya kalau tarik magnet harusnya kan berhimpitan, tapi di sini dia sedikit ada sudut ya antara kutub utara di sini magnet, kutub selatan magnet di sini. Dia ada sudut antara kutub geografi dan kutub magnetik gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sudut apa? Deklinasi ya. Jadi deklinasi adalah ya selisih antara ini ada nih. Apa ini? Deklinasi adalah selisih antara kutub magnet dan kutub daripada geografi bumi ya. Oke, kita bisa pakai ada aplikasi yang CrowdMap. Ada sudah install aplikasinya? CrowdMap. Jadi dengan CrowdMap itu ada tidak? Oke. Sebentar, ada tidak ini? Ini ya. Ini untuk langsung lihat ini sudut ya, tanpa harus ngitung. Ini kan sekarang semua teknologi ya, base teknologi itu sekarang. Nah, ini dengan aplikasi CrowdMap itu kita bisa hitung nih. Daerah di sini itu berapa ini? Apa namanya? Deklinasinya. Saya udah install di HP tapi HP-nya pakai rekam. Ada sudah install, coba. Ada sudah install belum? Belum ya, nanti bisa lah. Itu kita bisa cari tuh. Ada diperhatikan di sini, ini ada tulisannya adalah magnetic direction ya, arah magnetik. Ini adalah true direction, berarti true direction itu mengacu kepada arah kutub bumi. Lalu ada declination. Nah, ini lihat true direction-nya adalah 319 derajat ya. Ini cukup kebaca ya ini ya. Ini true direction 319 derajat. Lalu magnetic direction-nya 319 derajat. Berarti deklinasinya berapa? 0 atau 1? Halo? Oke, tadi deklinasi apa tadi? Ya. Ya, selisih antara magnetik sama geografi kan.
Nah, sekarang ini true direction, geografinya 319 derajat, ini 39 derajat. Berarti deklinasi adalah ya 0 ya. 0. Oke, ini kalau kita gambarkan kurang lebih gini ya. Saya tadi udah digambarkan juga ya. Ini kutub utaranya ini persis garis lurus ya. Kutub selatan sama kutub utaranya, lalu magnetiknya itu ada miring. Ini bisa berubah si deklinasinya. Bisa berubah tiap tahun, tapi sangat-sangat kecil ya. Dia bisa nanti bisa dia agak ke sini lagi. Mungkin di sini. Circling HP itu butuh sekitar berapa tahun kira-kira? Ya, 200.000 tahun. 200.000 tahun tuh kita sudah tidak tahu ya kita di mana ya. Jadi jangan takut, jadi belum ada masalah ya. Ya, ini sudut deklinasi kalau kita lihat ya selisih antara kutub bumi dan kutub ini ya, geografinya. Oke, oh ya ini gambar yang lebih detail ya. Nah ini ya. Ini geografiknya, ini adalah magnetiknya, begitu kita selisih. Makanya tadi di satuannya itu adalah derajat ya, karena theta. Kita bisa hitung tuh di kita berapa gitu. Berarti karena kan begini, ya logikanya kalau misalnya di sini berapa sudut, untuk satu garis ini misalnya diambil, berarti deklinasi yang sama tuh ada berapa titik kira-kira? Yang sudut deklinasinya itu sama. Super banyak kan? Orang yang tinggal di sini, ini kan geografiknya kan? Orang yang tinggal di sini itu dengan yang sepanjang garis ini sama tidak deklinasinya? Sama ya, karena sudutnya sekian. Ini berapa? Misalnya 30 derajat. Itu ya, bisa 30 derajat. Berapa ini? 15 lah ya. 15. Di sini berapa sudutnya? Oh, oke. Sebut saja sudut ini itu 15. Berarti sudut ini berapa derajat? Ini? Ini? Yang kecilan ya? Oke, sebelah sini? Oke, sama ya. Sudut-sudut yang berseberangan itu sama. Berarti ada banyak titik tuh yang deklinasinya tuh sama sebenarnya di alam. Beda nanti kalau dia di daerah sini misalnya. Oke, tadi kita sudah lihat yang base-nya adalah cloud X ya. Nah, selain ada deklinasi, ada sudut inklinasi. Apa sih inklinasi? Saya tutup dulu. Yang sini gerak. Siapa? Inklinasi. Siapa sih? Oke, ya, Nona silakan. Sudut inklinasi itu sudut yang dibentuk oleh garis antara kutub utara dan kutub selatan. Garis apa? Garis? Maksudnya kalau garis kutub utara garis yang mana? Kan tadi ada garis tengahnya itu, terus ini apa bedanya? Bedanya dengan deklinasi apa sih? Kalau tadi kan deklinasi itu beda antara geografik dengan magnetik kan? Nah, inklinasi apa lagi? Beda antara garis apa tadi? Apa? Horizontal ya. Yang mana sih garis horizontal? Kita lihat nanti. Oke. Ya, ini garis horizontal, coba kita cari. Nah, ini dia ya. Ini yang kita bilang sudut inklinasi. Misalnya ini ya kita sebut ini bumi, ini pusatnya begitu. Lalu ini kan kalau kita tarik garis lurus dari bumi kan berarti dia membentuk ya kan dari permukaan ini tengah ke sini, berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Ini berarti apa? Arah vertikalnya bumi, yang horizontal yang mana ini? Oke. Sudut inklinasinya ini yang dibentuk antara garis ini dengan sini. Ini adalah garis gaya magnet ya. Ini
Ya, pokoknya garis-garis ini adalah arah horizontal. Horizontal dari mana? Kenapa ini? Begitu tarik dari titik tengah, ini berarti vertikal. Ya, ini semua kan vertikal. Vertikal. Begitu kita kasih dia 90 derajat gitu, maka ini adalah arah horizontal yang ini ya. Horizontal. Berarti ini horizontal dari bumi ya. Jadi misalnya ini bumi, kita tarik garis ini horizontalnya segini. Nah, arah medan magnetnya ke sini. Dia di arah permukaan tuh. Nah, lalu sudut inklinasi yang mana ini? Ini sudut inklinasi berarti apa? Yang dibentuk antara arah horizontal dengan arah medan magnet. Gitu ya. Nah, itu kita bisa sebut sebagai sudut inklinasi. Jadi beda ya kalau deklinasi antara apa? Geografik sama magnetik. Ya. Tapi kalau inklinasi di permukaan bumi dia antara ini arah horizontal dari permukaan bumi dan arah medan magnet. Ya, itu yang kita sebut sebagai sudut inklinasi. Nah, ini bedanya antara ini ya, yang sebelah sini adalah deklinasi. Iya, ini sudutnya. Ini adalah inklinasi. Jadi kalau ini horizontal, ini kita anggap permukaan bumi misalnya yang datar saja gitu, tapi arah magnetnya ke sini, maka bidang permukaan bumi yang horizontal tadi diukur sudutnya dengan arah medan magnet. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada diskusi? Tidak ada, oke kita lanjut. Ya ini kalau kita ambil di PET begitu dia ada beberapa simulasi di sana. Ada yang pernah pakai PET simulation? Ini apa lagi ya? Oh ini kayak gini ya, ini gambar kayak kereta maglev tuh dia tidak dari awal ini. Dia tidak dari awal tuh terbang gitu, tapi dia dari sana dia masih setelah itu baru terangkat. Ya ini dia pakai bahan namanya superkonduktor ya. Superkonduktor apa nanti baru dipelajari di bidang yang lebih advance ya. Oke, kita main apa? Magnet dan elektromagnet sih pakai PET. Ada yang pernah main ini pakai PET? Sering ya? Ya ini tadi ada kutub. Cukup jelas ya. Kalau ini adalah kutub utara dan selatan, lalu ini ada kompasnya gitu. Nah, di sini adalah apa? Magnetic field. Apa? Kalau ada suatu magnet di sini, maka di sekitarnya akan ada medan magnet. Makanya di awal tadi kita bilang, karena bumi itu adalah suatu magnet yang permanen super besar begitu, maka di sekitarnya ada medan magnet. Sama ya, kalau kita bicara listrik, di sekitar muatan listrik ada medan listrik. Jadi perhatikan sini, oke, di sini ada. Perhatikan ya, ketika saya gerakkan ini ini si magnetnya begitu, yang garis sini adalah medannya. Saya coba stop ini ya. Ini ini hilang ya. Nah, berarti ini yang bagian apa nih? Hitam putih merah itu adalah medan magnet. Ini adalah selatan, ini adalah utara ya. Saya perhatikan ini medan magnetnya bisa. Oh, bisa ya. Nah, ini. Ketika saya gerakkan begitu, maka ini adalah medan yang selatan tadi, kutub selatannya, medan magnet yang ini, maka dia akan ya, perhatikan dia punya medan magnet juga bergerak ya. Ya, kalau saya gerakkan gitu. Artinya pergerakan daripada magnet ini akan berpengaruh terhadap si medan magnet. Kenapa ya? Karena medan adalah sesuatu di sekitar magnet, medan magnet gitu ya. Nah, bagaimana sih kira-kira di dalamnya magnet itu seperti apa gitu ya? Kita bisa lihat ini. Nah, makanya tadi ini boleh dikatakan dipol tadi itu ini.
Kalau dalam magnet itu berarti kalau kita pecah-pecah magnetnya, di dalam magnet itu ada partikel yang bermuatan. Ini boleh digambarkan ini seperti dipol ini. Dipol magnet. Makanya kenapa kalau ini dipatah ini kan ada lagi yang ini merah putih. Patah di sini masih bisa. Masih ada lagi. Karena di dalamnya ada dipol magnet ya. Ini kalau kita apa artinya kalau flip polarity? Ya, nah ini kompasnya gitu ya. Kita bawa dia ke tengah, apa yang terjadi? Oke, kira-kira kalau saya taruh kompas di tengah apa yang terjadi? Jarum kompasnya menunjuk ke mana? Hah? Sisi kompasnya kalau saya bawa, ayo. Bagaimana? Kita analisis ya dia punya ini ya. Kalau bawa sedek persis di tengah, dia harusnya menunjuk kiri kanan, bingung dia. Ya, jadi si apa namanya selatannya sini, ini utaranya begitu, yang merah ya. Mari kita beri ya dia si merah nunjuk ke sana. Kita lihat kalau kita geser, dia tidak berubah ya. Berarti apa? Si kompas itu begitu bersejajaran dengan si medan magnet, si magnetiknya bumi itu dia ya gitu ya. Sejajar. Apakah berlaku sampai jarak tertentu begitu ya? Pada jarak berapa dia mulai muter? Nah, kalau tegak lurus tidak ya. Coba geser sedikit. Dia baru muter. Dan begitu ke sini. Jadi di sepanjang sini itu berarti ya hampir ini ya. Di sini sama. Ya barulah kalau putar ke arah sini baru dia tuh berat. Ini berarti sudah menuju ke arah ya. Perhatikan magnetnya diperhatikan itu arahnya persis sama dengan di apa namanya medan tadi. Ini ada medan kan, putih merah, di dalamnya adalah si magnetnya. Berarti apa? Si magnet ini juga apa? Dia mengikuti arah. Berarti apa? Dia sudah terpengaruh oleh medan ya. Ini medan magnetnya putih merah kayak gini. Nah, tiba-tiba sini merah. Nah, kita perhatikan. Dia akan mengikuti persis dengan arah. Nah, lihat sini kenapa tadi dia sampai di sini lurus? Karena ini medannya persis rata di sini ya. Nah, kalau saya taruh di sini masih rata precis ada medannya tuh. Berarti apa? Dia juga ada di dalam pengaruh medan magnet. Oke, kalau kita field, ini field. Kompas, kompas matikan. Earth, ya inilah kira-kira bumi kita ya. Bumi kita, saya coba geser. Ya ini ya. Perhatikan medan. Berarti apa ini kalau kita lihat bumi ini dia dipengaruhi medan magnet itu. Ya kira-kira gini dia mau arah ya. Strength-nya coba buat medan magnetnya diperbesar misalnya. Oh, ya makin terang berarti makin besar ya seperti itu ya. Nah, gambaran daripada pet. Nah, kalau di rotate, sebentar bisa tidak di rotate? Oh ya, saya mau rotate dia punya apa nih? Magnetnya. Mana caranya? No. Oke, kurang lebih gitu ya. Nah, kalau kita base-kan ini. Oke, nah ini domain magnetik. Nah, jadi rupanya domain magnetik selama ya bukan hanya dibagi dua ya. Ini dibagi dua lagi Pak. Begitu masih ada cukup domain. Domain yang mana? Domain yang ini tadi. Saya matikan dia punya earth. Oke. Nah ini. Misalnya kalau saya potong daerah sini, ya akan terbentuk domain yang baru. Ini masih bisa membentuk magnet. Ini masih bisa membentuk, ini masih bisa membentuk. Jadi pecahnya itu ya terserah. Sampai apa? Ya sampai partikel itu kan gini. Ini sebenarnya adalah partikel-partikel bermuatan kan. Misalnya ada partikel-partikel itu. Sampai partikel itu sudah tidak bisa berinteraksi. Jadi kalau dia sudah dipecah sampai segini, dia bingung gitu. Sebentar, saya mau interaksi dengan siapa? Kalau masih ada banyak partikel di situ ya dia masih bisa interaksi gitu. Tapi begitu kalau sudah dipecah sampai sekecil mungkin gitu, maka ya misalnya dipecah sampai ada sekecil mungkin sampai sudah lebih kecil daripada domain minimal begitu, maka sudah selesai lah dia.
Maka tadi yang dibilang James, kalau dihancurkan sekecil mungkin, ya bisa ya. Bisa hilang itu magnetiknya. Sudah? Oke, ya. Oh ya, betul ya. Ini sifat kemagnetan mungkin akan hilang kalau ukuran potongan lebih kecil daripada ukuran domain. Nah, dalam order mikrometer. Siapa mau potong magnet di ukuran mikrometer? Tidak bisa ya. Jadi secara mekanik begitu, ya sulit magnet itu kehilangan ya sifat magnetiknya hanya dengan dipotong-potong. Kecuali dipukul tadi itu, dipukul atau dipanaskan ya. Nah, pertanyaan ini, kenapa magnet itu bisa kehilangan sifat kemagnetan saat dipukul atau dipanaskan? Why? Itu. Kalau dipotong-potong udah tahu ya, dia akan hilang karena domainnya hilang. Nah, kalau dipanaskan kan ini domainnya dia tidak hilang toh. Tidak hilang domainnya dia. Dia tetap bagian partikelnya. Kenapa bisa hilang? Siapa mau coba jawab salah? Jawab benar lah ya. Kenapa bisa hilang? Ini ada kaitannya dengan materi, kalau ada ingat itu di kimia SMA tuh, cara penyusunan elektron tuh kan ada S, P, D, F ya. Terus ada gini kan ya. Up, down. Terus ini berapa? P berapa sih? Hah? 3 ya. Terus tak. Terus yang D, ini kita tidak boleh salah ini ya. Oke, 5. Ya. Ini arah apa sih namanya yang gini-gini tanda panah ini? Apa itu? Spin ya. Spin up itu berarti atas, spin down ke bawah. Nah, kalau kata guru itu tidak boleh, meskipun misalnya kalau cara penulisan spin kata guru kimia ya. Misalnya kita tahu ini dia ada sekitar 9 misalnya, kita tidak bisa langsung tulis begini. Harus ke atas dulu semua, setelah itu baru ke bawah ya, coba betul 9 misalnya. Sama, ini kita ada 4. Kita tidak bisa start dari awal langsung ini. Secara sistem salah kata guru kimia gitu ya. Oke. Itu bisa menjelaskan kenapa kalau dipukul atau dipanaskan tuh arah magnetiknya itu hilang. Kenapa kira-kira? Magnet itu ya kita akan lihat nanti ya. Ini masih bisa tidak ya? Sebentar. Tadi ada yang mau jawab, Nona silakan. Ya. Kenapa tadi kalau dipanaskan atau di ini? Izin menjawab, Pak. Ya. Jika magnet tersebut dipanaskan, maka arahnya itu akan bergerak secara sembarang, jadi tidak sesuai dengan awalnya, sehingga sifat kemagnetannya itu hilang. Ya, berarah spinnya ya. Ya. Kalau dipukul kenapa bisa hilang juga? Dibanting-banting. Sifat magnetnya akan hilang. Kalau oke, silakan. Baik, jika dibanting atau dipukul sini. gitu. Record dari sini. Boleh. Ya. Kenapa ini medan magnet itu kehilangan jika kehilangan sifat magnetnya jika dipukul atau dibanting? Karena domain-domain yang diatur secara rapi tadi itu akan sembarang atau teracak. Peraturannya teracak. Ya. Oke, thank you. Ya, secara prinsip memang ketika dipukul itu kan ini akan arah spinnya ya. Kalau kita mau lebih detail itu sebenarnya arah spin ya. Nah, satu domain tadi itu dia boleh bilang itu ya, dia ada spin up, spin down. Ya memang karena kenapa di dalam partikel itu dia lebih spesifik kalau kita pakai teori
kuantum begitu ya, partikel itu dia ada spinnya, di mana spin up, spin down gitu ya. Nah, itu akan menjelaskan dia punya magnetik. Ini kita tes, ini apa lagi? Oh, ini ya. Ini adalah partikel apa namanya, arus listrik ya. Kalau ini kan arus DC ya. Arus DC ada diperhatikan begitu. Ya, ini source apa ya, current source-nya DC dengan voltase 10 begitu. Si apa tadi namanya itu, domain atau medannya itu statis kan ya. Statis ya. Tapi begitu kita aliri misalnya arusnya itu misalnya bolak-balik. Nah, itu apa yang terjadi? Bedanya ini kan yang ini ya. Ini DC ya. DC voltage, ini DC power supply, yang ini adalah AC ya. AC apa sih AC? Harus bolak-balik ya. Perhatikan ya. Argumennya adalah di sini nih. Oh wait, ini saya perberat. Oh, oke nih. Begitu dia di sini misalnya voltasenya sekian naik, turun, dia berubah. Maka berubah arahnya dia. Karena basisnya adalah AC. Tapi begitu kita kasih arus DC saja, maka dia stabil aja, dia punya medan magnetnya gitu ya. Berarti ya di sekitar arus apa namanya, kawat ini tuh kabel ya, kabel yang apa, medan magnetnya di sekitar kabel yang AC itu berubah-ubah dibanding dengan DC. Karena ini ya, ini DC ini sudah dia stabil aja medan magnet. Kalau AC, kenapa AC-nya? Karena berubah, ini frekuensinya berubah dia si AC tadi. Berarti kabel yang sekarang kan ini AC atau DC sih listrik PLN? AC ya, AC ya. Berarti apa, di sekitar medan magnet di sekitar itu? Ya muncul medan magnet kalau apa? Kalau ya lihat ini kabelnya ada berapa nih? Dia lurus atau circle? Ya, dia circling ya, loops. Ah, ini loopsnya nih. Ada loops baru bisa muncul medan magnet, ada loop. Kalau dikasih hilang kan bisa, tidak boleh. Gitu. Tidak izinkan hilang ya. Nah, ini medannya. Oke. Nah, itu sekitar itu ya kalau kita lihat itu medan magnet, maka kalau kita looping, mungkin ya makanya kabel itu dia tidak boleh looping kan kalau lagi ngalir arus. Kalau itu bisa menghasilkan medan magnet di sekitar kabel yang sirkular. Sirkular itu apa? Ya itu yang kayak gini, lilit ya, lilitan ya. Kita lihat kalau misalnya lilitannya diperkecil, kita pakai DC dulu misalnya. Oke, DC. Oke, kalau lilitannya diperkecil apa yang terjadi? Oke, ini B-nya ya, medan magnetnya itu makin besar kalau apa? Lilitannya itu diperbesar gitu ya, makin kecil. Makanya kalau diperhatikan tuh beberapa apa namanya, kipas angin, tuh pernah lihat ya? Pernah bongkar kipas angin kan? Kenapa dia bisa mutar? Tuh dikasih arus tuh bisa mutar dia. Kenapa? Di dalam tuh ada loopnya ya. Loop. Jadi jumlah makin banyak jumlah loop tuh berarti kalau kita lihat dari sini tuh looping tuh ini apa? Lingkaran ya looping ya. Berarti kalau lingkarnya makin banyak tuh berarti medan magnet di sekitarnya makin besar ya. Oke, field. Oh ya, ini pengukur field. Oke, kayak gitu ya. Oke, ini domain magnet tadi. Domain magnet ada spin up, spin down. Kecuali kalau dipotong, nah kalau masih dipotong begini nih, dipotong satu domain itu tetap ada. Kecuali begitu sudah ini paling kecil ini, begitu dipotong segini, sudah hilang dia magnet. Kenapa? Karena state-nya dia sudah apa namanya? Serpihan yang kita pakai sudah lebih kecil daripada domain ya. Ini kan domain dia. Ini masih bisa muncul sifat magnetnya itu masih muncul. Begitu kita potong lebih kecil daripada domainnya ya sudah selesai. Sifat magnetnya hilang. Kenapa? Berarti ya bayangkan kalau ini dibuat satu ya, potong gitu, selesai. Berarti satu arah sudah. Sifat magnet itu akan hilang gitu ya.
Oke, ini dia. Oke ya, di orbital. Ini yang kita bilang dia base-nya adalah magnet. Magnet permanen gitu, misalnya magnet permanen itu yang apa? Spin up, spin down-nya tuh. Oke. Tadi kita bicara di awal tuh ada magnet permanen, ada magnet non permanen. Kira-kira kira-kira di sini tuh yang mana yang material dengan orbit terakhir, kita anggap dia punya orbit terakhir itu berarti jumlah elektron. Material dengan apa namanya? Orbital berapa sih yang bisa permanen magnet dan non permanen? P6 D10 ya. Oke, ini permanen ya. P6 D10. Kenapa? Ya? Sama. Kalau sama jumlahnya apa akibatnya? Bagaimana? Spin up, spin down-nya sama. Oke. Kalau spin up, spin down-nya sama, berarti dia menghasilkan magnet yang permanen. Mengapa? Mengapa gini? Pertanyaan salah. Mengapa spin up, spin down sama itu menghasilkan magnet yang permanen? Apa kira-kira? Itu sudah benar. Oke, itu sudah benar. Saya klarifikasi dulu. Itu sudah benar. Hanya why? Ya. Karena mempunyai dua arah yang berlawanan. Oke, karena dua arah berlawanan, maka apa yang terjadi dengan magnet yang kayak gini? Akan saling tarik menarik. Tarik menarik, no? Iya kan? Dan menghasilkan medan magnet yang sangat kuat. Ya. Oke, itu yang paling stabil. Yang paling tidak stabil itu yang mana? Ya? Ya, P1, 2, 4. Sudah mulai ya? Berarti berdasarkan teori ini tuh magnet itu kita bisa bagi jadi 3 ya. Ada yang super permanen, ada yang pure non permanen, ada yang semi. Makanya orang bilang itu magnetik itu ada yang paramagnetik, ferromagnetik sama diamagnetik. Oke, yang ini berarti super apa namanya? Sangat-sangat non permanen ya. Kenapa itu? Jadi yang non permanen berarti P1, 2, 3, 4, 5. Ya semi ada 4, 5, D6, D7, D8. Ini cuma berat. Oke. Coba diskusi. Berdua atau bertiga gitu. Why? Sudah tahu ya argumennya, alur pikirnya tahu ya. Mengapa sih? Silakan, boleh berdiskusi. Ya, 3 menit lah. Kalau ada yang sudah dapat jawaban langsung hands up ya.
Bagaimana? Sudah mendapat kesimpulan? Belum ya? Coba. Oke, sudah ada ya. Ya. Saya mewakili teman-teman di sebelah saya ingin menjawab mengapa disebut permanen. Mengapa P6 sama D10 itu disebut permanen? Karena kemagnetan timbul karena adanya interaksi antara spin. Nah, bisa dilihat bahwa P6 dan D10 itu semuanya itu lengkap, ada spin up dan spin down. Jadi disebut dengan mereka saling berinteraksi sehingga dapat disebut dengan permanen. Nah, teman-teman, kita lihat lagi di D8 itu tidak disebut permanen karena spin up ada yang lengkap, ada yang tidak. Di kotak yang keempat dan kelima itu hanya ada spin up-nya saja, tidak ada spin down-nya saja, makanya tidak disebut dengan permanen. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, berikan tepuk tangan. Oke, mantap. Ya, karena ini kan sudah lengkap kan? Kalau kita ingat prinsip daripada pengisian orbital itu, satu orbital itu kan maksimal hanya boleh ya 2 ya. Dan ya harus ada spin up dan spin down. Itu nanti prinsip apa sih di kuantum tuh? Apa? Melanggar prinsip eksklusi Pauli. Apa prinsip pengajuannya Pauli ya? Pauli itu bilang bahwa ya sudah satu spin up, yang ke satunya itu spin ke sana, yang satu ke sini. Nah, karena ini tidak boleh melanggar prinsip daripada eksklusi Pauli, cara pengisian ya spin ya. Kan ada 4 bilangan kuantum ya. S, P, D, F itu terus bukan yang ada bilangan kuantum utama, orbital ya. Gitu ya. Nah, sama di pengisian di sini itu dia tidak boleh harus di atas semua, tidak boleh kan. Nah, sehingga yang P6 dan D10 itu dia mau diganggu bagaimanapun ya memang maksimal di sini hanya boleh 2. Ya yang satu spin up, ya yang satu pasti down. Ini apa sih down? Satu down? Apa sih down? Jadi dia itu mau diganggu pun ya dia hanya bolak-balik situ saja. Karena ini tidak mungkin sama-sama up. Tidak boleh, itu melanggar prinsipnya Pauli nanti. Nah, kalau yang di sini masih bisa diganggu, sangat mudah diganggu, dia tidak stabil. Tidak stabil. Meskipun ya pengisian kalau standar dari kimia kan harus atas semua tuh. Tapi dia bisa diputar, dia bisa arahnya ini bisa dibelokkan gitu.
Kenapa ya? Dia satu sana, tidak stabil dia. Ini masih ya ini sudah mulai agak sulit sih, tapi yang pure permanen ya ini 4 ada 10 sangat gampang digoyang tuh ya ini no. Yang ya boleh dibilang yang sendiri-sendiri berarti P1, 2, 3, 4, 5. Itu kenapa tadi dipukul kan dia dapat energi toh. Pukul itu kan dapat begini. Kalau saya ya dipukul-pukul kan sebenarnya begitu ya pukul 2 benda ada transfer energi. Transfer energi itu kan berpengaruh terhadap arah spin. Dipanaskan sama, dapatkan energi apa? Kalau dipanaskan dia dapat energi termal kan. Si atom atau elektron tadi dapat energi termal itu bisa mengubah arah spin. Arah spinnya berubah maka sifat magnetiknya itu berubah. Yang ini ya bisa berubah arah spinnya tapi begitu ini jadi misalnya ya misalkan dia jadi spin down gitu, ini pasti up. Karena tidak mungkin down sama-sama, itu Pauli marah-marah nanti. Gitu ya. Nah, itu prinsip penjelasan terkait sifat magnetik kalau berdasarkan ya ini secara sederhana saja ya. Ada yang lebih advance pastinya apa tidak dari sini kita bisa lihat sifat magnetik itu bisa ubah. Berarti apa? Ini kan base-nya adalah elektron valensi kan ya. Berarti ada material-material tertentu yang magnetiknya itu permanen, ada yang non permanen, ada yang bisa berubah tergantung apa atomnya apa, valensinya berapa. Gitu ya. Oke, ya ini beberapa penelitian yang kami pakai itu. Apa sih pentingnya ini magnetik itu dalam teknologi misalnya? Dalam teknologi ya ini salah satu penelitian yang dipakai ini adalah tadi spin up, spin down kita pakai di penelitian tuh. Ada suatu benda, ya material namanya grafen gitu. Kita lihat dia punya fundamental properties. Fundamental properties itu basisnya adalah elektronik sama magnetik begitu. Sifat strukturnya begitu. Nah, kita lakukan di sini. Kita cari ada namanya di dalam studi itu namanya density of states. Density of states itu gini, kerapatan daripada elektron. Ya, density kan rapat keadaan elektron. Nah, si material itu kita bisa pelajari. Kalau spin, perhatikan ini sebenarnya adalah ini ada warna sedikit kuning ke sini ya. Ini sebenarnya adalah gambar density of states yang basisnya adalah prinsip pengisian tadi, pengisian eksklusif Pauli. Tapi begitu kita gambarkan, jadi ini density of states-nya, ini rentang energinya begitu, rentang energi elektron. Kita bisa lihat dari kurva grafik ini si material itu dia itu magnetik atau bukan. Dari mana kurva density of states yang mencari ada spin up spin down di sini ya. Ada diperhatikan sini. Gampangnya gini, material ini yang ini sekarang adalah material apa kira-kira kalau lihat kurvanya? Cukup kelihatan tidak? Jadi ini ke sana, ini ke sini. Persis sama. Sangat-sangat simetri ya anti ya tapi beda. Ya bisa kan simetri sekali. Jadi ini ke sana begitu ya siapa sini. Kira-kira ini material ini magnetik ferro atau ya permanen magnet atau tidak bersifat magnetik misalnya. Non magnetik. Kenapa? Iya. Betul ya. Spin up spin down-nya sangat sama ini. Ada jadi level-level yang itu persis sama sehingga banyak dengan studi density of states kita bisa basisnya magnetik ya. Jadi kita bisa lihat si grafen ya. Si material ini dia sifatnya adalah non magnetik begitu ya. Nah, ini sama ada studi mahasiswa kita, alumni, dia studi sifat grafit. Si material grafit ini dia kan magnetik atau tidak, dia apakah nanti masuk ke permanen magnetik, non permanen atau yang temporary atau apa namanya ya semi ya, dia pakai metode DFT tapi kita tidak pikir DFT dulu tapi dia studi sifat elektronik. Salah satu yang dia lihat tadi sudah nah ini dia dapat ya, dia dapat kurva density of state. Menarik kan ini persis sama tuh.
Berarti material ini, materialnya grafit tadi, berarti dia apa kira-kira? Magnetik atau non permanen tadi ya? Bisa permanen atau non magnetik karena sangat-sangat sama spin up, spin down-nya. Oke, sekarang baru kita bahas garis GGL, teman ya, garis gaya listrik ya. Magnet itu ada namanya garis gaya magnet. Oh, sebentar, saya mirroring ya. Ya, ada garis gaya magnet ya. Oke, listrik sama ya. Kalau di muatan tuh arah GGL dari muatan mana ke mana sih? Kalau ada dua muatan gini, ada plus, ada minus. Arah GGL-nya seperti apa? Kalau listrik kemarin. Dari muatan mana ke mana? Ya? Positif ke negatif ya. Jadi arah garis gaya listrik itu dari positif ke negatif. Nah, kalau magnet ya berarti dari ini ya, utara ke selatan ya. Utara ke selatan. Ya kira-kira gitu ya. Ini north ya. Dari utara ke selatan. Maka makin dekat ke sini itu maka makin ya medannya itu makin besar ya di sini ya. Kerapatan garis persatuan luas. Itu ya, rapat garis persatuan luas itu menyatakan kuat atau tidaknya medan magnet di titik tersebut. Yang ini. Di sini tuh bayangkan kalau dibuat garis sebanyak tuh di part ini saja tuh sangat-sangat banyak garis atau banyak GGM ya. Nah, berarti makin banyak garis itu menyatakan apa? Medannya ini ya. Medannya makin besar ya. Nah. Oke ini, ini. Kerapatan garis gaya terbesar diamati di kutub magnet. Ini berarti medan paling kuat. Ya, ini tadi ya. Paling kuat tuh di daerah kutub. Kenapa ya? Karena garis di sini, bayangkan di sini tuh ada berapa garis. Di sini ya sedikit lah, tidak banyak di sini. Makanya tadi ada perhatikan, begitu kita masukin di sini itu gambar itu dia state gini kan. Begitu kita geser ke kanan sini baru dia mulai bergerak. Oh, nanti arahnya ke sini. Tapi kalau paling di sini, kenapa di sini tadi begitu? Oh, kita ambil contoh tadi. Kenapa begitu di kutub apa tadi magnet? Nah, sampai di sini langsung berubah di arahnya. Pas di sini ini kan masih state dia. Perubahannya dikit sekali. Perubahannya sangat kecil kan? Kenapa? Karena GGM-nya tuh di daerah sini tuh sedikit kan. Makin ke sana tuh gini, GGM di sekitar sini tuh sedikit atau ya berimbang juga ya. Jadi dia tuh bingung mau tarik yang mana. Tapi begitu ke sana tuh makin ya berarti GGM di sini makin kecil, makin besar, sampai di sini itu dia langsung fix. Berarti GGM-nya apa garis gaya magnetnya cukup langsung untuk muterin si arah kompas. Nah, itu bisa pakai pendekatan dari sini ya. Oh, sudah full screen. Nah, sini. Oh, ini sama. Makin jauh dari kutub, maka makin kecil rapat garis. Ya, ini tadi ya. Makin jauh dari kutub, maka makin kecil rapat garisnya. Yang ini. Ya, karena ini kutub toh. Ini kutub. Berarti yang paling jauh dari kutub yang mana? Kira titik yang mana paling jauh dari kutub? Ya? Tengah ya, ini paling jauh dari kutub. Makanya kita taruh di sini tuh dia ya strip aja. Karena apa? Pengaruh garis gaya magnetnya itu jauh dari kutub, either selatan ya south, selatan atau utara ya. Ya. Oke, di muatan listrik itu kita bicara, ya sudah tadi ya bahwa garis gaya itu keluar dari muatan positif dan masuk pada muatan negatif. Saya kira sudah. Ini yang listrik ya. Nah, oke ini yang saya jelaskan tadi di awal. Kalau listrik itu ini, kalau muatannya itu dipisahkan, ini ditarik gini, ini ke sini. Ya garis gayanya masih gini kan, keluar ya. Keluar kiri-kiri. Nah, yang magnet tidak, artinya gini, dia akan terisolasi di sini. Tak positif sendiri, negatif sendiri. Magnet tidak. Kenapa tadi?
ada dua magnet ini misalnya, dua magnet tadi, ada, oke, saya hapus saja ini. Dua magnet begitu. Ya, misalnya ini magnet pertama. Lalu ada magnet yang kedua. Ini north, ini south gitu ya. Ini north, ini south. Oke, tadi si apa tadi? GGM-nya itu keluar dari mana ke mana tadi? Keluar utara ke selatan. Oh, saya buat lebih dekat lagi ya supaya lebih ini. Kalau sedekat mungkin ini S, ini north kan berkata tuh. Maka garis gaya nanti akan gini. Kan gini. Tapi kalau dibuat jauh NS-nya sini, tak gini, ya sudah NS-nya sini. Ini. Ya sudah, ini gini dia. Jadi dia langsung interact dengan magnet itu sendiri. Itu tidak berlaku di listrik. Listrik ya dibuat jauh pun ya pure interaksi dengan si muatan itu sendiri karena tidak ada perubahan. Oke, ini ya, kutub utara dan kutub selatannya selalu muncul berpasangan. Maka dia tidak bisa diisolasi ya. Kalau muatan listrik ya bisa dia terisolasi. Oke, sehingga ya kita mengenal namanya monopol magnet. Apa artinya monopol magnet? Tidak pernah ada kasus di mana kutub utara dan selatan itu terpisah. Tidak pernah. Itu kita kenal sebagai monopol magnet ya. Oke, tadi kita sudah sedikit bahas terkait medan magnet ya. Dengan simulasi tadi dari PET. Arah medan sama dengan arah daripada garis gaya tadi. Kita bisa lihat dari sini ya. Kita bilang medan sekitar sini ya. Garis gayanya yang mana ini? Tadi kan dia keluar dari north masuk ke south ya, selatan ya. Dia keluar dari sini garis gayanya. Ya medannya ya sudah searah dengan garis gaya. Kalau ini garis gaya masuk di start gini. Nah, kita bisa lihat dari sini. Oke. Dia dari north keluar ke selatan. Inilah garis gaya daripada magnet. Berarti garis gaya sama atas ini ya. Sama dengan arah daripada ini, arah medan ya. Lalu besar medan sebanding dengan kerapatan garis gaya magnet. Apa artinya sebanding? Sama atau bagaimana? Sebanding loh ya, bukan sama. Artinya apa? Besar medan, kalau medannya itu makin besar, berarti rapat garis gayanya apa? Ya makin banyak ya, makin banyak. Kita lihat di gambar sini ya. Kita bilang perhatikan, di sini tuh tidak ada GGM di sini dari sini. Karena tidak ada apa namanya itu garis yang masuk atau keluar tuh. Karena gini dia gambarnya. Kita cek yang tadi awal. Nah ini. Dari sini keluar segini ya, keluar tak gitu ya. Nah, sampai di sini kalau kita lihat berarti ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 medan di sini. 4 garis. Sini sama ya. 1, 2, 3 ya berapa? 2, 3, 7 paling tidak. Di sini sangat kecil. Berarti yang paling besar medannya di sini di kutub ya. Oke, ya ini adalah medan magnet ya. Arah daripada medan kita lihat dia keluar dari sini ya. Arah medan magnetnya. Medan magnet berarti sini B ya. Kita bicara besar tapi juga arah. Seperti apa arahnya? Nanti ya kita lihat di nanti belakangan ada persamaannya untuk kita lihat dia punya arah medan ya. Siapa tadi yang sudah download GroundMag? Ya, coba ukur berapa medan di sini berapa? Ya, coba. Mana? Ya, HP saya kepake rekam jadi. No, sini. Oke, di sini kamu bisa lihat apa sini? Magnetic heading ya. Deklinasinya berapa di sini?
1,1 ya. 1,1. Terus kita bisa crowd make. Internetnya jalan tidak ini? Sorry. Coba hitung di mana. Hitung medannya, ukur medan magnet di daerah sini berapa? Itu di sini ada ya, medan magnet. Kita bisa lihat di sini. Ini di bagian sini itu ada di atas sini ya. Nah, tadi angkanya berapa di situ deh? Apa? 0 ya. Kayaknya ada sedikit problem kayaknya. Kita bisa ukur di situ. Nah ini. Ini kalau kita tadi ya, kalau kita taruh di loudspeaker gitu, kan di speaker itu ada magnetik tuh. Si aplikasi tadi kalau di setting begitu kita taruh di loudspeaker, kita bisa dapat nih. Perhatikan di sini kalau 10 cm itu 134.000 nanotesla begitu. Makin jauh, makin berkurang ya, sampai di 55.000. Ya, berkurang hampir berapa nih? Sepertiga ya. Sepertiga yang setengah lebih. Setengah kan berarti kalau berkurang setengahnya kan berarti sekitar 160-an ya. 60-an. Ini sudah sampai 50, lebih dari setengah. Dapat. Coba di tanah, kalau taruh di lantai. Berapa dia? Ya? 42.000 ya. Ini di daerah lain, ini ya di itu 50. Oh, sorry, ini di speaker ya, itu medan magnet buminya. Ya, di sini dia pakai 40 berapa tadi? 42.000 ya. Berubah ke mana? 43.000 ya, masih ini. Karena standarnya kan nanotesla ya. Apa satuannya nanotesla. Ini dia di 56.000 kalau di aplikasi. Oke, terima kasih. Oke, ini keberadaan magnet ya. Kita bisa lihat gini, ambil magnet terus digerak-gerakin di pasir biasanya ya, pasir. Apalagi pasir apa tuh di ND. Yang magnetik tuh yang siapa dari ND sih? Pak Amir tuh ada penelitian di ini tentang pasir. Lupa saya namanya. Pasir silika ya. Tahu? Ya, kalau kita inti lagi nah, kalau kita ambil magnet itu digerakkan, kalau daerah tersebut tuh ada muncul pola seperti ini, maka dikatakan itu daerah punya magnetik begitu ya. Oke. Nah, sekarang gaya Lorentz itu mengkaitkan antara tadi kita bicara listrik dan magnet. Nah, gaya Lorentz bicara atau kaitan antara gaya listrik dan magnet. Bahwa si magnet tadi itu bukan hanya ini ya, antar magnet saja, tapi antara listrik. Makanya tadi di aplikasi, kalau kita pakai pad itu, ya ada interaksi antara, perhatikan ini saya ini diubah ya. Ada arus yang mengalir di sini, lalu medannya seperti apa tuh. Nah, kalau kita gerakkan itu, dia bayangkan ada suatu instrumen tadi diputar-putar itu, maka akan berpengaruh terhadap arah daripada medan di sekitar gitu ya. Maka di sini bisa dijelaskan dengan konsep daripada gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz. Oke, ini arah daripada gaya Lorentz, kita katakan I itu apa sih? Arus L ya? Tidak selalu jarak. Panjang ini ya, panjang lintasan yang terpengaruh oleh medan magnet L. Lalu B adalah medan magnet ya. Kita bisa, jadi kita pakai kalau dalam bentuk vektor. Nah, ini perhatikan sini, kalau berarti arah medan, arah gayanya itu kita bisa pakai ini. Arah gaya Lorentz. Nah, perhatikan ini kita di awal kita bicara cross product ya. Cross product itu gimana dulu? Kalau misalkan ya kita ambil saja arahnya ke sini gitu. L ini B begitu. Berarti L cross B-nya
arahnya kemana? Fokusin aja dulu. Perkalian cross toh. Halo. Sama tidak kalau saya pakai, kita bicara arah saja ya. L cross B versus B cross L. Kalau L cross B itu arahnya kemana? Kalau misalnya case-nya seperti di papan sini. Silakan diskusi. Atau ada yang mau jawab? Arahnya kemana? L cross B. Ayo jangan lupa vektor. Ya. Perkalian vektor cross product ya. L cross B arahnya kemana sih? Pakai aturan apa biasanya? Halo. Pakai aturan. Aturan apa ini? Tangan kanan. Oke. Gimana cara pakainya ini? Pakai aturan gimana? Kalau B cross L, berarti apa? Ini berarti arah B-nya. Kalau cross L, mana BL sih toh? B cross L. Ini adalah arah daripada bidang ini. Jadi kalau ditanya, arah B cross L kemana? Kemana ini? Keluar dari bidang ya. B cross L berarti keluar bidang ya. Keluar bidang. Untuk case yang ini ya. Kalau L cross B, L cross B tidak bisa begini. Berarti putar. L cross B. Arah ibu jarinya mana? Masuk ya. Jadi masuk bidang ini. Oh, jangan lupa ini. Masuk bidang itu pentingnya cross product di awal ya, saudara ya. Arah-arahnya gitu ya. Nah, berarti arah F ini adalah cross product dari L cross B. Tergantung arah L-nya kemana, B-nya kemana tuh. Atau kita bisa pakai aturan yang ini. Sama ya. Ini skrup kalau diputar masih dalam toh. Sama aja pakai aturan tangan kanan sih. L cross B misalnya. L cross B ke bawah. Kalau diputar ke atas misalnya. B-nya sini, L-nya sini. Berarti apa? Ini kan kalau diputar, skrup begitu, arah masuknya ke bawah. Jadi arah skrup ini adalah arah daripada L cross B. Tapi kita bisa pakai gini juga. Pakai gambaran gini. L-nya ke sana, B. Berarti L cross B. Ini adalah arah skrupnya atau arah bidang cross product dari L cross B gitu ya. Nah, atau L cross B sebenarnya kan kita di awal tuh sudah belajar kalau A dot B itu apa? A dot B sama dengan A B cos ya. Cos theta. A cross B. Halo. Ya kalau ya sin theta lah. AB sin theta. Makanya dulu di awal saya bilang, kenapa kalau ukur luas itu hanya dibilang panjang kali lebar ya, misalnya PL. Kenapa dibilang P kali L ini sama dengan luas? Oh, sorry, pakai klip aja biar masuk ke suaramu. It's okay, no problem. Ini P kali L itu luas ya? Kenapa tidak PL sin theta? Coba silakan. Kalau luas P kali L itu karena sama prinsipnya dengan A dot B tadi itu AB cos theta. Jadi kalau di luas itu sudutnya kan 90 derajat. Kalau cos dari 90 derajat berarti 0, jadi sisa P kali L. Dikali 0 dong. Ini 90 toh? Sini. Oh, berarti 1. Ya? Sin. 1 berarti? Ya. Sin ya? Ya. Sin. Sin berapa yang hasilnya 1? 90 derajat. 90 ya.
Jadi, saudara-saudara, begitu bicara soalnya rumus luas itu, hanya akan berlaku kalau luasnya itu akan presisi. Kalau apa? Sudut yang dibentuk tuh persis 90 derajat. Jadi kalau luas yang miring begini, kalau miring bagaimana? Misalnya ada luas, misalnya gini lah. Oke, ini anggap sama, ini P, L, L. Untuk akurat, berarti apa? L sama dengan P, L, sin, theta. Lihat dulu sudutnya. Ini kenapa? Ini juga sama. L sama dengan PL sin theta. Hanya kan sudutnya 90. Sin 90 dengan 1 ya. Balik ke situ. Sin 90 ya. Sehingga nanti karena untuk kasus ini, L-nya itu tegak lurus misalnya, maka kita bisa pakai ini ya. Oh sorry, tidak harus tegak lurus ya. Untuk tegak lurus hanya pakai ILB saja ya. Oke, yang untuk arahnya ya skrup atau tadi ya. Saya sih lebih nyaman pakai ini ya. Aturan tangan kanan. Berarti kalau L-nya misalnya L-nya di bawah tuh LB berarti tak arahnya ke atas. Kalau LB scroll tak berarti ke bawah. Jadi LB-nya itu di mana? Base kan di cross product ya. Oke. Oke, ini kita demonstrasi gaya Lorentz. Saya kira tadi sudah sedikit kita diskusikan di awal ya, demonstrasi gaya Lorentz bagaimana ya eksperimennya kayak gini ya. Ini ada saklar, perhatikan ini saklar masuk ke, dia keluar dari positif sini, tapi dari perhatikan yang bedakan dua gambar ini adalah arahnya ya. Gambar A arahnya masuk dari sini ya. Berarti dari sini masuk ke dalam, I keluar masuk dari sebelah sini. Berarti masuk ke kanan. Yang sini sama positif tapi dari sebelah sana. Gayanya perhatikan. Ini tadi gayanya ke bawah, gaya Lorentz-nya. Ini gaya Lorentz-nya ke atas. Berarti bagaimana tuh? Si maglev tadi tuh gaya Lorentz-nya kemana tuh? Supaya ke atas gaya Lorentz-nya berapa? Yang terkena muatan dan medan itu harus ya kanan kiri ya, begitu masukin supaya dia tarik. Kalau tidak ya dia ketarik, ya tidak jalan dia si kereta maglev. Tadi masih ingat ya maglev equitation train tadi itu ya. Nah, oke ini. Oh ini. Kalau arah arus dan medannya itu saling tegak lurus, ya. Ya, kenapa saling tegak lurus? Berarti apa? Sudut 90 toh. Sin 91 ya. Berarti kita langsung pakai ya ILB. Satuannya adalah Tesla yang bukan punya siapa? Tesla punya siapa sih? Perusahaan Tesla. Siapa? Yang terkenal dengan mobil apa Tesla? Siapa sih? Hai. Siapa yang punya Twitter X siapa? SpaceX ya, oke. Perusahaan SpaceX dipunya oleh siapa sih? Elon Musk ya. Itu orang fisika loh Elon Musk tuh. Ya. Oke, kita balik ke Tesla yang sini. Jadi satuannya adalah Tesla ya. Makanya tadi kamu hitung gaya tadi magnet itu adalah NT ya. Apa ini ya? Nano Tesla ya. Itu gaya magnetnya di sekitar sini. Oke, coba latihan soal. Kayak ini ya. Kawat panjangnya itu 10 meter. Dia ada dalam medan magnet, kuat medannya adalah 0,01 Tesla. Dari 10 meter itu bagian yang terkena medan magnet itu ada 10 cm. Arahnya 30 derajat. Berapa gaya Lorentz-nya? Kan tinggal pakai ini kan. Oh, ada sin-nya dong. Kecuali ya, sin 30 berapa sih? Berapa sin 30? Berapa? Setengah ya. Berarti ya sudah ILB setengah. Setengah dari ILB berarti ya. I-nya berapa? I-nya berapa nih? Ya, kuat medannya.
30 derajat. Kuat medianya 0,01 Tesla. Jadi berapa? Panjang kawat tadi, mana? Oh, yang kena hanya 10 cm ya. Oke, silakan. Coba mau kerjakan. Kita sampai jam, oke. Coba silakan dihitung. 3 menit ya. 3 menit, saya kasih waktu 3 menit. Sudah ada solusinya itu. Bagaimana? Tidak boleh, ya. Ya, itu ya. Satu ampere. Saya bentar ya. Arusnya adalah 1 ampere. Oke, arah arus 1 ampere ya. Arah arus kawat sebesar harusnya sebesar 1 ampere ya. Oke, ini ya. Arah arusnya 1 ampere. Ya, arah arus sebesar 1 ampere. Sudah? Kan gampang tuh tinggal FILB sin theta. Tetanya berapa? Setengah ya? Iya. Terus ILB berarti I-nya berapa? 1 ampere. L-nya 0,1 meter. B-nya berarti I1 kali 0,1 kali setengah. Oke, jadi berapa hasilnya? Ya. Gini ya. 1 dari mana? 5 dari mana kan? Bentar. 0,000. Oh, setengah sini ya. Ya, berarti kira-kira ini ya 5. Sama ya? Sama. 1, 0,1, 0,01 setengah. Oke, ini setengah. Ya, ini kan jadi 0,5 toh.
kali 1 0,5 kali 0,1 berarti 5 kali. Satuannya adalah Newton ya, gayanya. Ya, gaya ini dibilang ini gayanya sangat-sangat kecil ya. Jadi kalau ada partikel besar yang masanya itu sebesar ini, berarti 5 kali 10 power 6 berarti 0,0000006 gram. Jadi partikel yang super kecil tuh, nah gayanya sebesar ini. Ya sangat-sangat kecil sebenarnya ya. Makanya ya jarang dirasakan sebenarnya. Oke, yang untuk yang gaya Lorentz, tadi kan apa? Gaya Lorentz untuk muatan yang diam ya. Sekarang kalau kita lihat gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak tuh kita kali dengan ini kecepatannya. CV muatan lalu muatan tuh kecepatan muatannya. Kalau tadi kan hanya ILB saja, arusnya berapa, panjang yang kabel yang terpengaruh berapa, ILB medan magnetnya berapa. Nah, itu yang statis. Yang diam bagaimana? Yang bergerak ini ya, QVB sin theta. Nah, ini ya. Ini lintasan muatan listrik yang berat dalam medan magnet tuh ya. Ada pembelokan akibat gaya Lorentz. Nah, tadi soal yang pertama tuh bagaimana ya tentang ini ya. Dia dibelokkan. Kenapa? Arah gaya Lorentz-nya itu tidak lurus tapi arah itu ya. Dia mengikuti arah daripada ini. Nanti akan dilihat di dalam bidang yang namanya siklotron ya, siklotron. Oke, ini. Mana dia? Masanya 2 miligram. Berapa kira-kira? Kuat medan yang ditanya ya, berarti B ya. B-nya berapa? Tadi kan di persamaannya apa tadi? Persamaannya adalah F sama dengan QVB sin theta. Sekarang yang adalah B-nya, berarti twist dia. Berarti B sama dengan F bagi QV sin theta ya. Mana dia? Ya. Berarti bagaimana? F sama dengan apa? B sama dengan halo, lihat persamaan ini. Berarti B sama dengan ini tinggal di sini kan, di switch kan. 1/4 nanti kan sin theta-nya berapa tuh? Garis lurus. Tegak lurus berapa tetanya? Halo? Ya. Hasilnya adalah oke, ini sudah ya, sudah cepat. Ya, keduanya sama QVB MG ya, MG sin theta ya, sin theta 1 ya. Maka QV berarti 2 Tesla. Saya kira gampang lah, tinggal dipindah saja ya. Nanti di buku kan ada, bisa pelajari ya. Oke, sekarang ini ya, prinsip gaya Lorentz untuk muatan yang bergerak itu kita katakan ini arah gaya Lorentz tegak lurus B dan tegak lurus V sama tadi arahnya kan QV tadi ya. QV sin theta kalau kita bilang QB sin theta berarti apa? QV berarti apa? B sin theta itu didekati sebagai QV cross B tadi ya. Maka dia tegak lurus arah yang dibentuk V dan B.
V dan B itu arahnya bagaimana, maka arah V dan B itu apa? Tegak lurus dengan apa nanti? Si F-nya itu. Kan Q kita bisa tuliskan ini V cross B itu, Q V cross B itu. Lalu kita urai jadi V cross B-nya itu V B sin theta. Ya, seperti yang tadi ya. Oke. Oh, ini bicara soal pada gerak benda melingkar ya. Benda melingkar ya kita tahu dia selalu berkaitan dengan percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran ya. Untuk muatannya. Makanya salah satu akselerator partikel di CERN ya. Tahu ya akselerator partikel ya? CERN tahu di mana ya? CERN. CERN partikel akselerator. Nah, CERN itu di daerah Prancis sama Swiss. Di sana tuh ada riset yang orang pakai di bidang psikopartikel. Kalau ada tahu nama ada partikel namanya neutrino dan kawan-kawan, pernah tahu itu ya? Baca ya. Jangan apa-apa. Baca itu ada banyak. Nah, di sana tuh di CERN tuh ada satu ya pemercepat partikel ya. Dia ada di antara Prancis dan Swiss tuh mereka riset ya. Itu pusat fisika partikel dunia itu di sana ya. Ya mereka ya riset terkait partikel-partikel baru. Tapi lintasannya itu sirkular. Bukankah kalau kita mau lihat kecepatan partikel suatu benda itu harus lurus kan? Tapi lintasan di CERN tuh ini internet lagi error jadi ya nanti cari ya. Pemercepat partikel di CERN. CERN ya. Ya, semoga nanti internet sudah jadi kita bisa pakai ya. Oke, ini daripada gaya Lorentz ya. Untuk partikel bermuatan, kita tahu bahwa untuk benda yang bergerak sirkular atau bergerak melingkar itu ada mv kuadrat ya. Lalu gaya Lorentz-nya adalah tadi QVB. Berarti, kita bisa samakan. Tadi yang gayanya adalah ini QVB sama dengan mv kuadrat per R. Maka ya masanya ini kita bisa tulis QBR per V. Apa sih pentingnya persamaan ini? M sama dengan QBR V. Apa? Ya? Ini apa pentingnya persamaan ini? M sama dengan QBR V. Itu nanti akan berkaitan dengan internet masih error ya. Nanti cari ya, CERN. Ada coba cari di internet CERN. CERN. Dia tuh mereka tuh kerjanya pemercepat partikel tapi untuk ngitung partikelnya tuh digerakkan di lintasan. Akselerator partikel terbesar dunia itu ada di CERN. Dapat gambarnya? Ya, apa itu? Internetnya error jadi. Ada yang lagi banyak kuota? Bisa pinjam sebentar? Siapa? Ini. Waduh. Oke, nanti ubah ya, Nona. Thank you, kita cek. Oke, CERN. Nah, ini pemercepat partikel. Jadi orang riset di Large Hadron Collider. Segini itu sebesar ini. Mana tuh? Ini. LHC di daerah sini. Bentuknya seperti apa ini? Ayo diperhatikan, di sini tuh penuh dengan ini. Lilitan ya. Jadi partikel dipercepat, jadi ada partikel baru tuh orang cari. Tahun 2018 itu ada namanya partikel high boson ya. High ini
boson high itu model standar dari fisika partikel. Ini prediksi daripada model standar. Itu diujinya di mana di sini? Nah, ini model daripada CERN tuh. Tapi dalamnya seperti ini. Tapi apa namanya? Lintasannya mana dia? Sebesar ini ya. Partikel accelerator tuh. Masihnya pakai ini, magnetik gitu ya. Cari kecepatan partikel tuh. Makanya tahun 2011 tuh orang bisa sejauh ini kan gini, prinsip fisika sekarang tuh tidak ada partikel yang lebih cepat daripada cahaya ya. Cahaya. 300.000 kilometer per second cahaya. Cahaya kan geraknya lurus. Tapi di CERN itu pernah ada penelitian tuh yang hampir meruntuhkan teori ini, teorinya Einstein. Ada partikel namanya neutrino. Di tahun 2012 dideteksi bahwa neutrino lebih cepat dari cahaya. Untungnya salah, kalau tidak Einstein marah-marah tuh ya. Salah kenapa? Dia hanya selisih sekitar 7 km dengan kecepatan cahaya. Jadi sehingga sampai sekarang cahaya itu masih kandidatnya, ya bukan kandidat, memang masih adalah partikel tercepat ya. Nah, ini di daerah Prancis dan Swiss ya. Akseleratornya di bawah tanah, akselerator. Oke. Apa yang bisa diperoleh misalnya daripada partikel? Makanya orang bilang ada partikel tak bermassa diam tuh ini. Jadi sesuatu benda kalau kita tahu muatannya dia di medan listrik berapa, lalu apa lintasannya berapa R tadi, lalu kecepatan. Kita bisa ngitung massa benda. Ya, massa benda kan biasanya kita bilang bagaimana hitung massa benda? Kalian tahu ya ada massa elektron tuh. Bagaimana ngitungnya coba? Ditimbang. Mana hitung massa elektron? Massa elektron adalah berapa tuh? 9 kali 10 pangkat min 31 ya, 0,0000 kg. Mana hitungnya? Ya? Ya, penelitian pertama tuh dikerjakan oleh orang namanya udah lupa saya. Rasio E per M ya. Penemuan daripada kita cari. Robert Millikan. Jadi yang uji pertama massa dan rasio elektron itu Robert Millikan. Dia pakai model yang tadi. Kalau mau ditimbang ya silakan gitu ya. Ayolah. Oke ya. Jadi massa elektron, bahkan massa neutron itu diketahui massanya sekian. Dia makanya kalau adik-adik baca di apa namanya referensi dibilang ini benda atau di modern fisik itu ada partikel yang tidak punya massa diam. Pernah baca? Massa diamnya adalah, makanya kalau di fisika itu dikasih ini ya, simbol M tuh ya ini massa diam, ada namanya M0. Nanti kalian akan ketemu di dalam fisika modern gitu. Kenapa bisa tahu ada massa diam, ada massa bergerak? Dari sini. Hitung massanya ya. Ya oke, ini ada gaya Lorentz pada muatan bergerak. Coba silakan dihitung. Siapa bisa kerjakan ini? Oke.
Sudah? Ini bagaimana? 11 ini. Berapa hasilnya?